Ayo lanjut yuk. Di sini lot 119 ada Toyota Camry 2005 manual transmission, odometernya di 297 ribuan, eksteriornya E, interior E, mesinnya di C. Nah, ini di bagian headlamp, fog lamp nih masih terbilang cukup oke banget, masih presisi semua bodinya dan masih cukup normal sih kalau untuk Odyssey ini. Oke guys, kita langsung cek. Di sini ada Mitsubishi Delica. Nah, kita langsung cek aja. Ini adalah Mitsubishi Delica 2000 cc tahun 2016 automatic transmission. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Balik lagi di Balai Lelang JBA ya. Hari ini kita lagi akan cek unit-unit apa aja yang lagi ready stock yang akan dilelang pada hari Selasa di pekan ini di Balai Lelang JBA. Buat teman-teman yang sedang mencari unit-unit second atau unit mobil di luar sana, siapa tahu dari video ini ada unit-unit yang memang bisa menjadi bahan komparasi ya untuk teman-teman yang sedang mencari unit mobil-mobil second atau mobil bekas di luar sana. Oke, apa aja unit-unit yang lagi ada di Balai Lelang JBA ini? Lagi banyak banget, ada kurang lebih sekitar 600 unit ya di Balai Lelang JBA. Ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga video ini bisa menjadi informasi dan manfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, ini adalah Honda Odyssey 2400 cc tahun 2016 automatic transmission, warna hitam, odometer di 95 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai Oktober 2020 nanti. Eksterior B, interior B, mesinnya di B, di open di 330 juta rupiah, ada di lot 29. Kondisinya sih masih serba B dan ini terbilang cukup oke ya. Kondisinya masih mewah banget. Cat semuanya masih orisinil, belum ada yang dicat ulang nih guys. Velgnya masih OEM dari bawaan Hondanya, kondisi ban 70% kurang lebih keseluruhan. Nah, ini di bagian headlamp, fog lamp nih masih terbilang cukup oke banget, masih presisi semua bodinya dan masih cukup normal sih kalau untuk Odyssey ini. Cuman 330 juta rupiah. Kita coba cek nih di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Honda Odyssey masih normal juga, stop lampnya masih oke banget, defogger pastinya di bagian kaca belakangnya, belum ada titik sensor parkir di belakang, jadi ini hanya butuh dicuci dan dipoles lagi, kondisinya akan makin oke lagi nih Odyssey-nya nih. Oke guys, ini di bagian interior dari Odyssey dan masih cukup oke banget, kayak masih bau showroom. Joknya masih kulit dan oke banget kondisinya. Door trimnya masih terbilang cukup oke. Ada wood panelnya juga ya, masih oke banget, masih mewah nih. Bagian dashboard dan juga setir masih oke. Head unit masih bawaan dari pabrikan dan kondisinya masih oke banget. Di bagian interior masih cukup baik nih. Oke guys, ini adalah Honda Odyssey 2.4 2016 automatic transmission, odometer di 95 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesin B, pajaknya mati di bulan 10 2020 nanti, di open di 330 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik dengan Odyssey 2016 ini langsung cek di jwa.co.id. Oke, next guys, di sini kita ada Mitsubishi Xpander yang GLS 2019 nih, manual transmission, odometernya masih di 36 ribuan. Pajaknya mati nih di Januari 2021 nanti, eksterior C, interior C, mesinnya di B, di open di 150 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja dulu. Nah, kalau kondisi di sini sih ada beberapa baretan kasar ya di bagian sebelah kanan bempernya nih, teman-teman bisa langsung cek. Nah, ini sudah ada ke bagian kasarnya, tapi headlamp, fog lamp masih oke dan masih presisi juga. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya bannya sudah diganti dengan velg cadangannya ya. Jadi bagian bumper bawahnya pun juga sudah ada beberapa kasar nih, baret-baretan. Jadi ini harus butuh banyak di repair. Emblem atau emboss dari Xpander di bagian hoodnya sudah nggak ada ya. Nah, ini salah satu PR juga. Ini kondisinya sisanya masih normal. Coba kita cek di bagian belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Xpander kondisinya masih cukup normal. Headlamp masih oke, belum ada baretan kasar ataupun masih terbilang cukup oke ya. Jadi ini masih belum ada bekas nabrak. Jadi PR-nya tuh di bagian depan aja. Jadi banyak banget baretan-baretan kasar dan juga harus di repair dan juga di repaint. Kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya kondisinya sih masih terbilang cukup oke. Di bagian joknya cover ya di sini dan konsol tengahnya masih terbilang cukup baik. Nah, ini di bagian dashboardnya juga masih oke, belum ada kusam di bagian setir, jadi kondisinya masih terbilang cukup baik nih di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah Mitsubishi Xpander 2019 tipe GLS manual transmission ya, odometer di 36 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Januari 2021 nanti, eksterior C, interior C, mesinnya di B, di open di 150 juta rupiah, ada di lot 104. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id untuk Xpander GLS ini ya.
Oke guys, lanjut. Di sini ada Daihatsu Xenia 2017 manual transmission. Ini masuknya ke 1400 cc ya. Odometer di 72 ribuan, pajaknya mati di bulan 11 2020 nanti. Eksterior C, interior B, mesinnya di B. Di open di harga 97.500.000. Kita langsung cek aja sekelilingnya. Di bagian eksterior di sebelah kanan masih terbilang cukup oke, hanya ada beberapa kusam ya. Lalu di velgnya masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an ya. Headlamp dan juga fog lamp masih terbilang cukup oke nih. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan terlihat agak kusam sedikit sih di bagian sisi bodi sebelah kirinya. Sisanya sih ada beberapa baret-baret halus dan juga ada ini kusam sih kalau menurut gue, jadi kurang enak dipandang, jadi harus butuh dipoles lagi. Kita intip di belakangnya nih. Ini kondisi di bagian belakangnya, stop lampnya masih oke banget nih. Kalau gue bilang masih terbilang cukup shiny ya. Oke, kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya untuk di jok ini gabungan antara di bagian luarnya ini kulit, di bagian tengahnya ini adalah durable ya atau bagian trim bawaan pabrik. Kondisi masih terbilang cukup. Manual transmission, dashboardnya masih terbilang cukup oke. Head unit masih bawaan pabrikan, belum ada kusam di dashboard, di door trim dan juga di bagian setir, termasuk di plafon ya. Jadi kondisinya masih terbilang cukup nih menurut gue di interior. Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia X ya, masuknya ke 2017. Odometer di 72 ribuan, pajaknya mati di November 2020 nanti. Eksterior C, interior B, mesinnya di B, di open di harga 97.500.000. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ini adalah Nissan Serena HWS 2014 automatic transmission. Di sini warna silver, odometer di 60 ribuan. Nota pajaknya nih yang nggak ada nih di eksteriornya C, interior B, mesinnya di B. Opennya 5 juta rupiah. Kita coba cek dulu ya. Ini di bagian dari sebelah kanan depannya kondisinya masih terbilang cukup normal. Ini keseluruhan bodinya sudah dicat ya. Panel-panelnya satu bodi warna silver seperti ini dan kondisinya masih cukup oke. Velg masih OEM dari bawaan Serenanya dan kondisi bannya masih kurang lebih 50%. Headlamp, fog lamp masih oke. Grill masih terbilang cukup baik nih. Ini di bagian belakang dari Serena HWS ada 2 titik sensor parkir di belakang. Defogger pastinya di kaca belakang dan kondisinya masih normal banget ya. Stop lampnya masih oke dan wipernya ini masih ada di bagian bawah. Gua bilang sih kondisinya masih normal. Kita coba intip di bagian interiornya nih. Oke guys, ini di bagian interiornya dan kondisinya sih masih terbilang cukup oke. Joknya trim bawaan pabrik, kondisinya durable seperti ini, belum ada kusam sama sekali, warna hitam sporty banget ya. Di bagian dashboard juga masih oke, kondisinya masih cukup baik sih untuk di bagian interior nih, kondisinya masih terbilang B ya. Oke guys, ini adalah Nissan Serena HWS tahun 2014 automatic transmission. Odometernya di 60 ribuan, pajaknya nih nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman bisa langsung cek nih di bagian plat nomornya ya untuk dicek online seperti ini. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di B, di open di harga 5 juta rupiah. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id ya, di Balai Lelang JBA. Oke guys, lanjut. Di sini ada Mazda CX-9 yang kemarin gua baru preview aja. Sekarang kita review sedikit. Ini adalah Mazda CX-9 tahun 2009 automatic transmission, masuknya ke 3700 cc ya. Warnanya silver, odometer di 175 ribuan. Nah, ini pajaknya masih hidup sampai Februari 2021. Eksterior C, interior C, mesinnya di C, di open di 129 juta rupiah. Kita langsung cek aja sekelilingnya. Untuk di bagian eksterior ini masih terbilang cukup normal di tahun 2007 ya. Dan walaupun kondisinya ada yang bagian sebelah kiri sudah di repaint, nah bagian sebelah kanan ini masih orisinil nih. Velg masih OEM dari bawaan Mazdanya dan kondisi bannya masih kurang lebih 60% ya. Masih normal nih. Untuk di bagian bodinya masih presisi dan ada beberapa yang harus dispet nih, kayak di bagian bumper bawah ada baret kasar. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan memang sudah agak terlihat di repaint ya untuk seluruh panel sebelah kiri ini, dan kondisinya sih masih terbilang cukup apik. Sudah ada bagian pecah-pecah dempulnya di bagian bumper bawahnya. Headlamp masih oke, fog lamp masih oke. Kondisinya masih cukup normal. Kita coba intip nih di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interior dari CX-9 2007 full feature ya. Jadi fiturnya ini cukup modern pada tahunnya. Joknya kulit, trim bawaan pabrik masih terlihat cukup oke dan butuh dibersihkan. Ada beberapa yang pecah-pecah juga di bagian driver. Sudah ada cruise control dan juga sudah ada audio switch steering wheels di bagian setirnya. Head unit masih bawaan dan kondisinya semuanya masih oke dan digital. Kondisinya ini masih terbilang cukup ya. Nah, ini ada sunroofnya di bagian atasnya dan kondisinya sih masih cukup normal, masih oke.
Dan interior ini masih terbilang cukup baik ya untuk di bagian CX-9 ini. Oke, di bagian sisi belakang juga masih terlihat cukup elegan. Stop lamp masih oke, ada titik sensor parkir di bagian belakang, defogger pastinya, dan kondisi catnya masih oke sih menurut gua. Oke guys, ini adalah Mazda CX-9 2009 ya, automatic transmission, odometer di 175 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di C, pajaknya masih hidup sampai Februari 2021 nanti. Dia di open di 129 juta rupiah, ada di jba.co.id. Oke guys, ini adalah Mazda CX-5 2500 cc tahun 2016, automatic transmission, odometer di 72 ribuan, nota pajaknya nih yang nggak ada, eksterior C, interior B, mesinnya di B, di open di 242 juta rupiah. Nah, ini mobil nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek aja di plat nomornya. Platnya habis di bulan 10 2021. Untuk di bagian eksterior ini masih terbilang cukup oke banget ya. Ada corner sensornya di bagian depannya, headlamp masih oke, grill juga masih oke, termasuk di bagian nut-nutnya semua masih presisi ya. Nah, ini di bagian velgnya masih OEM dari Mazda, kondisinya warnanya gunmetal seperti ini, dan bannya ini masih kurang lebih sekitar 70% keseluruhannya. Nah, ini di bagian belakangnya kondisinya masih oke banget ya. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakangnya, sudah ada defogger pastinya untuk SUV ini. Masih oke nih, gue bilang kondisi catnya juga masih shiny banget nih. Di bagian interiornya masih terbilang cukup oke nih, dan di sini masih oke, joknya, kulitnya masih terbilang cukup baik. Oke guys, ini adalah Mazda CX-5 2500 cc tahun 2016, automatic transmission ya. Odometer di 72 ribuan, nota pajaknya yang nggak ada, eksterior C, interior B, mesinnya di B, di open di 242 juta, dia ada di jba.co.id. Oke guys, sekarang kita ada di Toyota Nav1 2000 cc, ini yang tipe V tahun 2014, automatic transmission, odometer di 77 ribuan, pajaknya mati nih di bulan 4 2020 kemarin, eksterior B, interior B, mesinnya di B, di open di 151 juta rupiah. Nah, kita langsung aja coba cek sekilas. Di bagian eksterior sih masih terbilang cukup oke. Velg masih OEM nih dari bawaan Toyotanya, headlamp, fog lamp masih oke, ada 2 titik corner parkir di bagian depannya. Kita intip coba di sisi satunya. Oke, di bagian sisi satunya juga masih terbilang cukup oke, masih normal ya di bagian sebelah kiri dari depan nih. Kita langsung intip di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya masih terbilang cukup baik ya, belum ada baretan-baretan kasar, ada defogger pastinya di bagian belakang. Ini nav yang tipe V, ada 4 titik sensor parkir di belakang, stop lamp masih terbilang cukup oke, dan kondisinya masih cukup normal. Kita intip nih bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interior dari Nav1, joknya masih trim bawaan pabrik, kondisinya bludru seperti ini, belum ada yang kusam ya. Di bagian jok dan juga door trim masih oke, dan di bagian dashboard serta di bagian konsolnya masih oke banget. Setirnya perpaduan antara kulit dan juga wood panel, kondisinya masih terbilang cukup baik ya. Oke guys, ini adalah Toyota Nav1 2000 cc tipe V 2014, automatic transmission, odometer di 77 ribuan, pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin, eksterior B, interior B, mesinnya di B, di open di 151 juta rupiah. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Ayo lanjut yuk. Di sini lot 119 ada Toyota Camry 2005, manual transmission, odometernya di 297 ribuan, eksteriornya E, interior E, mesinnya di C nih. Jadi banyak banget PR-nya di eksterior dan juga di interior ya. Salah satunya di sini dongkrak, toolkit, dan juga velgnya imitasi dan nggak ada sama sekali. Terus knalpotnya juga imitasi, bola mati, beberapa dopnya juga nggak ada. Lalu di bagian interior nih kursi pengemudi sobek, head unitnya juga nggak ada. Jadi kita harus ganti, ini PR-nya juga agak banyak di interior. Di mesinnya ini ada rembes ya olinya, terus kondisi transmisi cukup, dan untuk buka kunci dari remote-nya nggak ada, kuncinya cuma 1. Nah, di open di harga 35 juta rupiah. Kita langsung cek aja dulu sekelilingnya. Nah, ini di bagian dari eksterior dari Camry-nya, kondisinya memang velgnya sudah kaleng seperti ini. Ada banyak PR ya, baret-baretan kasar di bagian depan seperti ini. Headlamp-nya masih terbilang cukup baik. Sisanya catnya nih agak kurang apik ya, jadi harus disiram lagi dan diganti lagi velgnya biar kondisinya lebih elegan. Nah, kita langsung cek di bagian sisi satunya. Nah, ini di bagian sisi sebelah kanan dari depan ada dop velgnya BMW ya, dua-duanya. Kalau yang tadi nggak ada, jadi ini masih dop plastik dari BMW-nya. Kondisinya juga sama aja, masih kusam dan harus butuh banyak repair lagi. Tapi kondisinya sih masih terbilang cukup lempeng sih, belum ada baretan-baretan kasar. Hanya ada beberapa bodi yang harus di repair kayak di fender ini ya. Nah, di fender ini bekas ada baretan-baretan kasar, jadi harus butuh dicat ulang dan di repair lagi. Kita coba intip yuk di bagian interiornya.
Oke guys, ini di bagian interiornya sih terbilang masih agak cukup. Yang joknya sobek itu di bagian driver dan itu masih bisa di retrim ulang, tapi agak banyak kusam ya di bagian konsol tengah. Dashboard, setir ini masih terbilang cukup, plafon juga masih terbilang cukup nih. Nah ini di bagian belakang kondisinya seperti ini, masih terbilang cukup normal ya, tipe G 2400 cc, stop lamp masih oke, ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang nih. Oke guys, ini adalah Camry G 2005 manual transmission, odometer di 297 ribuan. Pajaknya nih mati di bulan 5 2019, eksteriornya E, interior E, mesinnya di C, di open di 35 juta rupiah. Kondisinya seperti ini, tadi teman-teman sudah melihat ya. Kalau tertarik dia ada di lot 119 di jba.co.id untuk saat ini. Oke guys, kita langsung cek. Di sini ada Mitsubishi Delica. Nah, kita langsung cek aja. Ini adalah Mitsubishi Delica 2000 cc tahun 2016, automatic transmission. Warnanya sih masuk abu-abu gelap seperti ini, odometer di 63 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2021 nanti. Eksterior B, interior B, mesinnya juga di B, di open di harga 237 juta rupiah. Kita langsung cek aja coba sekeliling. Delica 2000 cc, kondisi masih serba normal, masih serba B, velgnya juga masih OEM dari Mitsubishi-nya. Kondisi bannya kurang lebih 55% dan ini butuh dicuci dan dipoles lagi ya biar kondisinya lebih oke. Dan seperti ini tampak dari depannya, grill masih oke, stop lamp dan juga fog lamp-nya masih oke, masih presisi semua di bagian bodinya, termasuk di bagian sebelah sisi samping bodinya kiri dan kanan ya. Dan ini catnya juga masih oke semua, hanya di bagian sebelah panel kiri nih untuk pintu depan dan juga pintu tengah sudah dicat ulang, terlihat dari sini, nggak tahu dari kamera ya. Cuman sisanya masih orisinil semua dan kondisinya sih kayaknya belum ada yang kena nih. Oke guys, ini di bagian interiornya seperti biasa masih oke banget. Joknya masih trim bawaan pabrik, belum ada kusam di bagian jok dan juga door trim. Dashboard dan juga setir masih oke banget dan kondisinya nih masih sangat baik sih untuk di bagian interior dengan mobil Delica ini ya. Nah ini di bagian sisi belakangnya semuanya masih oke, stop lamp masih oke dan kondisinya belum ada yang nabrak sama sekali nih untuk di bagian belakangnya. Ini adalah Mitsubishi Delica 2000 cc tahun 2016, automatic transmission, odometer di 63 ribuan, pajaknya masih hidup sampai bulan 5 2021 nanti. Eksterior B, interior B, mesinnya di B, di open di 237 juta rupiah di jba.co.id. Oke guys, that's it for today. Sekian aja liputan dari Balai Lelang JBA ini. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di deskripsi atau langsung hubungi Balai Lelang JBA di jba.co.id ya. Jadi semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.